Selamat pagi anak ibu sekalian, seluruh kelas 12 IPS. Nah, hari ini ibu akan menunjukkan bagaimana cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Nah, data yang akan kita bawa ke dalam kertas kerja itu yang pertama berasal dari neraca saldo. Kemudian kita akan memindahkan juga data jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelum kita membuka atau menyusun kertas kerja. Jadi neraca saldo dan jurnal penyesuaian dua data penting untuk mengisi kertas kerja. Nah, baik, kertas kerja, kolom kertas kerja dia disebut ini dengan kolom 10 kolom. Nah, secara umum ada 5 garis besar, ada kolom neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo disesuaikan, kemudian laba rugi dan neraca. Nah, langkah pertama dalam menyusun kertas kerja ini adalah memindahkan neraca saldo yang tadi ke dalam kolom kertas kerja yang pertama. Jadi data yang tadi kita pindahkan kemari. Nah, lihat angkanya harus sama debit dan kredit. Sekarang ibu akan terangkan bagaimana menyelesaikan kertas kerja berikut ini. Nah, langkah yang pertama adalah memindahkan jurnal penyesuaian yang sudah kita susun tadi. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada beban perlengkapan salon debit 500.000 dan perlengkapan salon 500.000. Nah, cara menyusunnya adalah lihat beban kalau tidak ada akun jurnal penyesuaian tersebut dalam kolom nama akun, maka kita akan tulis di bawahnya. Jadi yang pertama tadi adalah beban perlengkapan salon. Kita lihat apakah ada beban perlengkapan salon di sini. Nah, tidak ada, maka karena tidak ada, kita akan catat di sini. Jadi beban perlengkapan salon 500.000 debit, maka kita letakkan dia di sini. Di sini 500.000. Kemudian tadi yang dikredit adalah perlengkapan salon. Lalu kita lihat perlengkapan salon. Oke, ini ada perlengkapan salon. Jadi kita nggak usah lagi tulis di bawah karena di atas sudah ada kredit, maka kita susunlah dia di kredit perlengkapan salon 500.000. Nah, jadi jurnal penyesuaian yang pertama sudah selesai kita pindahkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang terdapat dalam kertas kerja. Sekarang kita bergerak ke jurnal penyesuaian yang kedua. Hal yang sama kita lakukan, yaitu beban perlengkapan kantor 350.000 dan perlengkapan kantor 350.000. Maka kembali lagi kita lihat apakah ada beban perlengkapan kantor. Nah, tidak ada, maka karena tidak ada kita tulis di bawahnya. Beban perlengkapan kantor debit kita tulis 350.000. Lalu kita cek lagi di atas apakah ada perlengkapan kantor. Nah, di sini sudah ada perlengkapan kantor, maka kita tulis dia di kredit 350.000. Nah, jurnal penyesuaian yang kedua sudah selesai. Sekarang kita bergerak mengerjakan jurnal penyesuaian yang ketiga. Hal yang sama kita lakukan. Lihat, yang ketiga itu isinya beban penyusutan peralatan salon 75.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon 75.000. Nah, kita lihat apakah ada beban penyusutan peralatan salon. Oke, tidak ada, berarti kita kerjakan di bawah. Ya, beban penyusutan peralatan salon 75.000 debit. Oke, nah di kredit tadi apa? Akumulasi penyusutan peralatan salon. Kita cek lagi di atas, apakah ada? Baik, ternyata tidak ada. Kembali kita tulis di bawah. Akumulasi penyusutan peralatan salon. Oke. Di mana tadi kita susun? Di kredit, maka kita letakkan di sini kredit 75.000. Nah, begitulah cara mengisi kolom jurnal penyesuaian untuk dua jurnal penyesuaian yang tadi. Jadi itu kamu selesaikan. Nah, ingat konsepnya dalam akuntansi itu atau dalam ekonomi itu dia harus balance. Jadi nanti ketika kamu sudah menyelesaikan menyusun memasukkan jurnal penyesuaian tadi ke dalam kolom kertas kerja, nanti kamu hitung berapa debit dan berapa kredit.
Jadi kalau jumlah debit dan kredit itu sama, berarti pekerjaanmu berjalan dengan baik dan tepat, ya. Nah, itu nanti kamu lanjutkan sisanya ya, Nak ya. Kemudian, Bu, bagaimana memindahkan kolom neraca saldo atau mengisi neraca saldo disesuaikan? Nah, mengisi neraca saldo disesuaikan itu kita kombinasikan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama adalah kita lihat kalau akun, ini akun ya, Nak ya, ini akun. Kalau akun di neraca saldo ada tapi jurnal penyesuaian tidak ada, maka ini kita pindahkan. Ya, ini kita pindahkan langsung dengan angka yang sama yang berasal dari neraca saldo. Jadi contoh kas. Kas di neraca saldo ada tapi jurnal penyesuaian tidak ada kan? Nah, jadi angka yang di neraca saldo ini utuh kita pindahkan ke neraca saldo dan di mana kolomnya juga sama ya, Nak ya. Jadi kas 3.226.000. Nah, lihat berisi dia kan? Tapi kalau di kolom neraca saldo, sorry kayaknya Ibu salah. Ini 3.500.000 ya, piutang. Oke, di sini 3.226. Oke, tadi Ibu langsung pindahkan yang piutang dengan yang kas. Nah, kalau akun tersebut berisi di neraca saldo dan berisi di jurnal penyesuaian, maka kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Jadi kalau dia berbeda kolom, maka kita kurang. Tapi nanti kalau dia sama kolom, maka kita tambah. Jadi contoh ini ya, contoh perlengkapan salon di debit 1.300.000 neraca saldo, lalu di kredit 500. Nah, ini kan kolomnya berbeda, maka ini kita kurang. Jadi kurangkan dulu dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Jadi 1.300.000 dikurang dengan 500, berapa itu, Nak? Ya benar, 800. Nah, kolom angka terbesar apa? Nah, kalau di sini kita ada debit, maka hasil selisihnya itu, selisih pengurangan itu kita letakkan di debit. Jadi kita bikin di sini dia 800.000. Oke. Nah, sama halnya begitu juga nanti dengan perlengkapan kantor, ada di debit dan ada di kredit. Ya, jadi ini nanti kamu sesuaikan, lalu kamu kurangkan, nanti hasil pengurangnya letakkan di debit. Ya, karena angka terbesar berasal dari kolom debit. Nah, ini peralatan salon sama konsepnya dengan kas dan piutang usaha. Begitu juga gedung kantor. Nah, utang usaha juga seperti itu. Ada di neraca saldo tapi tidak ada di jurnal pensiun, kamu tinggal memindahkan. Jadi nanti kamu pindahkan ini, kolomnya sama. Kalau tadi debit, sekarang kita ke kredit. Jadi tulis di sini 2.500.000. Oke. Nah, konsep yang sama juga berlaku untuk jika tidak ada di neraca saldo tapi ada di jurnal penyesuaian. Jadi contohnya beban perlengkapan salon ini tidak ada di neraca saldo tapi ada di jurnal penyesuaian. Maka ini juga kamu pindahkan sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau di sini beban perlengkapan salon 500.000, maka di sini kamu pindahkan 500.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu kamu isi semua dengan konsep yang sama. Lalu kembali lagi setelah selesai nanti semua, kamu jumlahkan berapa debit dan berapa kredit. Kalau balance berarti pekerjaanmu sudah tepat. Kalau masih ada selisihnya, berarti kamu harus mengulang kembali apa yang sudah kamu kerjakan. Artinya ada hal yang kurang tepat sehingga jumlahnya tidak sama. Oke, nah setelah selesai nanti neraca saldo disesuaikan, kita bergerak ke laba rugi dan neraca. Nah, laba rugi ini tempat menuliskan akun nominal. Akun nominal itu artinya akun yang tidak permanen. Ya, akun tidak permanen. Jadi ini akun yang merisi di sini itu biasanya adalah kalau dalam perusahaan jasa, pendapatan dan beban. Jadi nanti seluruh yang namanya pendapatan dan beban kamu masukkan ke dalam kolom laba rugi. Di luar pendapatan beban kamu masukkan dia ke kolom neraca, karena dalam kolom neraca ini tempat menuliskan akun real. Apa saja akun real? Itu akun harta, utang dan modal.
Jadi contoh, nah ini kita lihat dari sini apa saja yang termasuk ke dalam akun nominal. Nah, tadi Ibu bilang pendapatan dan beban. Nah, kita mulai dari pendapatan jasa dan salon. Oke, di sini dia sudah kita pindahkan, kita anggap sudah kita pindahkan dia di sini 7.405.000. Nah, ini kita pindahkan, langsung kita bawa angka yang kita bawa ke dalam kolom laba dan rugi hanya berasal dari neraca saldo disesuaikan. Ya, hanya berasal dari neraca saldo disesuaikan, bukan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, jadi kita pandangannya kita buat, kita lihat dan kita ambil data itu dari neraca saldo disesuaikan. Jadi contohnya ini pendapatan sebelah kredit, maka ini kita pindahkan dia ke kredit, ya 7.405.000. Nah, setelah pendapatan maka kita bergerak ke beban. Jadi semua beban-beban ini nanti kamu masukkan dia kamu isi nanti dia ke laba rugi sebelah kredit. Contoh beban gaji 586. Kita lihat apakah ada tadi beban gaji. Oke. Beban gaji 325 debit ya. Ini. Beban gaji 325. Kita tulis dulu di sini. Beban gaji debit 325. Di sini sudah ada beban gaji ya, 325. Kemudian utang gaji. Utang gaji berarti ini dia utang ya. Utang gaji 325, dia di sini. Nah, di sini beban gaji kan ada di neraca saldo, ada juga di jurnal penyesuaian, ya kan? Tapi kolomnya sama. Nah, karena kolomnya sama maka kita tambah. Nah, berapa itu? 586 ditambah 325. Oke. Berarti dia 911.000. Maka yang jumlahnya itu kita letakkan di sini. Ya, 911.000. Nah, begitulah seterusnya kamu isi, nanti kamu pindahkan pendapatan dan beban ke kolom laba rugi. Nah, setelah kamu isi, nanti kamu pindahkan lagi. Ya, kamu pindahkan lagi di luar pendapatan dan beban ke dalam kolom neraca. Jadi contohnya ini kas, kamu pindahkan ke kolom neraca ya. 3.226.000, kemudian 3.500.000. Ingat data yang kamu ambil itu berasal dari neraca saldo disesuaikan ya. Kemudian ini 800.000. Nah, begitulah seterusnya. Nanti setelah selesai kamu pindahkan semua, kembali lagi kamu tambahkan berapa debit dan berapa kredit, kemudian berapa debit dan berapa kredit neraca, ya. Kalau nanti tidak balance berarti pekerjaan kamu benar. Ya, kalau tidak balance berarti pekerjaan kamu benar. Nah, jadi misalnya kalau di sini katakanlah misalnya 8 juta, di sini dia 10 juta. Nah, ini kan dia tidak balance kan? Tidak balance. Lalu di neraca juga misalnya di sini 14 juta. Kemudian di sini 12 juta. Nah, ini tidak balance kan? Nah, ini tidak balance. Maka kembali lagi selisihkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini yang lebih besar kolom kredit, kamu kurangkan 10 juta dengan 8 juta, selisihnya kamu bikin di bawah kolom debit yaitu 2 juta. Kemudian kamu tambah, kemudian di sini juga 10 juta. Oke. Nah, begitu juga ini 14 juta kamu kurang dengan 12 juta, letakkan selisihnya di kolom kredit. Ya, di sini 2 juta. Lalu kamu tambah, kemudian balance. Oke ya, lalu kamu bikin, berarti ini. Nah, satu catatan penting harus kamu ketahui adalah jumlah di laba rugi dan neraca dia harus sama. Kalau selisih di laba rugi 2 juta, maka selisih di neraca juga harus 2 juta. Kalau berbeda, berarti yang kamu kerjakan itu perlu pengulangan lagi karena masih ada yang kurang tepat. Nah, Ibu rasa mudah-mudahan penjelasan Ibu berguna. Begitulah cara menyusun kertas kerja ya, semoga berhasil.